Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Pagi. Iya. Alhamdulillah pagi ini anak-anak semuanya sudah bisa hadir nih. Coba anak-anak semuanya Bu Guru absen dulu nih. Ada Mbak Vika. Selamat pagi Mbak Vika. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya sayang hari ini? Sehat. Ya. Oke, selanjutnya ada Mbak Rena. Hadir. Iya, siap. Mantul. Mas Pian. Ya, hadir ya. Oke, jos. Mas Satria. Mas Satria mana Hadir, nih? Bu. Ya, pinter. Oke, lanjut. Mas Gibran. Iya, nah gitu. Hadir? Iya, oke. Mas Hilmi, ya kan ini pakai akun ya. Oh, Mbak Kirana. Hadir. Mantep. Mas Seda? Hadir. Iya, sehat ya nak ya? Iya, oke. Semangat ya. Mas gimana nih? Ya, hadir ya semuanya ya. Tinggal nunggu itu. Hadir. Ini tadi ya, oke. Anak-anak alhamdulillah pagi ini kita semuanya sudah diberi kesehatan, diberi nikmat oleh Allah sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran daring tema 1 ya, masih di tema 1 ya anak-anak ya. Kali ini nanti akan Bu Guru bahas ada muatan pelajaran IPS dan juga ada muatan pelajaran SPDP. Anak-anak, supaya pelajaran hari ini lebih lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Hilmi. Silakan Mas Hilmi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kemudian untuk hari ini adalah materi IPS-nya yaitu mengenai keadaan geografis dan juga mengenal kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di negara asean. Nah, untuk SPDP-nya kemarin anak-anak sudah menyelesaikan ya patung, tapi patungnya tersebut kan belum dipercantik lagi, diperindah lagi supaya bisa ditampilkan dalam pameran ya misalnya ya. Nah kali ini kan nanti kita akan memamerkan dalam mading sekolah, jadi anak-anak nanti bisa difoto ya hasil karyanya yang cantik dan ganteng pakai senyum ya gitu. Nanti jangan lupa dijaprin ke nomor Bu Guru, oke? Nah sebelum anak-anak melanjutkan ke pelajaran, alangkah lebih baiknya kita menggugah semangat kita dulu ya dengan menyanyikan lagu nasional, lagu Maju Tak Gentar. Ya sebentar ya, izinkan Bu Guru share screen dulu. Silakan nyanyi yang semangat, oke? Semuanya siap? 1, 2, 3. Nyalakan mic-nya semuanya. Nyalakan mic-nya. Bentar.
Oke, anak-anak untuk hari ini kita akan belajar materi IPS dulu, nge. Izinkan Bu Guru share screen. Ya, sudah tampak belum anak-anak? Sudah. Anak-anak hari ini Sudah. ya, hari ini kita sudah masuk dalam tema 1, tema 3, pembelajaran 5, muatan IPS dan juga SPDP masih dalam tema 1. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak perlu kalian tahu ya. Tadi kita sudah semangat sekali menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Jadi sebagai tugas seorang pelajar ya, tugas seorang murid, tugas seorang siswa itu harus apa? Berperang melawan penjajah. Ya, tetapi kalian harus memajukan negara ini dengan giat belajar supaya cita-cita kalian untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita menjadi tercapai ya, Indonesia menjadi lebih maju. Oke. Nah, anak-anak perlu kalian tahu pada tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah setelah anak-anak nanti mengamati tayangan pada slide, anak-anak harus dapat membuat laporan tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mengamati tayangan pada slide, nanti anak-anak harus mampu menyajikan laporan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari dua negara ASEAN dengan terampil. Nah, yang ketiga, setelah anak-anak mengamati tayangan pada slide, anak-anak harus dapat memilih pewarnaan patung dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah mengamati tayangan pada slide, anak-anak nanti harus mampu membuat desain patung dengan terampil sehingga dapat ditampilkan pada pameran karya seni patung. Oke, siap? Nah, kita lanjut ya. Sekarang coba Bu Guru tanya, ini ada peta negara di Asia Tenggara. Bu Guru ini tunjukkan yang anak panah ini, coba siapa yang mau menjawab ini peta negara mana anak-anak? Monggo silakan. Siapa yang mau menjawab? Mbak Vika. Oh, Mbak Kirana. Coba Mbak Kirana, monggo. Thailand. Oke, Thailand ya. Yang lain, Mbak Vika, silakan menjawab. Thailand. Oke, Mas Rizky Thailand, Mbak Vika Thailand. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab ya, betul sekali. Ternyata anak-anak ingatannya masih jos. Ya, mantul. Tepuk salut dulu, tepuk salut, tepuk salut. Dos, gandos, salut tuh ya. Oke. Nah, masih ingat berarti ya, ini adalah peta negara Thailand, anak. Thailand itu ibu kotanya mana sih? Bangkok. Oh iya, betul sekali Mas Rizky. Iya, oh ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya anak-anak, bagaimana keadaan geografis di sana di Thailand? Adakah yang mau menjawab? Siapa tadi yang tunjuk tangan? Oh ya, Mbak Vika, silakan Mbak Vika. Medan di Thailand akan merupakan dataran tinggi. Sebagian besar Thailand utara terdiri dari pegunungan. Dataran rendah terdapat pada daerah di sekitar aliran Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Terdapat Teluk Bangkok di sebelah selatan. Gunung tertinggi di Thailand adalah Gunung Doi Inanna dengan ketinggian 2.565 meter di atas permukaan laut. Oke, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Vika. Iya kali ya. Betul ya, itu ada sungai yang terkenal anak-anak di sana, anak-anak. Sungai apa namanya? Chao Phraya ya. Nah, keadaan di Thailand ini juga di negara ASEAN itu semuanya hampir sama anak-anak, yaitu diapit oleh dua samudra juga, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia ya. Jadi anak-anak semuanya juga perlu kalian tahu bahwa keadaan geografis di negara ASEAN itu tidak hanya di Thailand saja, tetapi di Indonesia juga, di Malaysia dan lain-lain itu adalah hampir sama ya. Geografisnya ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada laut, ada sungai, ada juga pegunungan. Nah, anak-anak kondisi geografis yang mungkin hampir sama dan juga ada yang berbeda mungkinnya. Nah, itu mendorong negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Contohnya bisa kita lihat ini ada apa ini anak-anak?
Yo, apa namanya? Masih ingat tidak? Apa ini namanya? Wah. Ya, betul. Silakan monggo Mas Satria membacakan. Ya, Mas Satria silakan dibacakan. Thailand memiliki hewan yang bernama owa pilatet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pilatet hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal di 32.000. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna langka. Betul sekali. Ya. Nah, anak-anak Bu Guru tanya sekarang, mengapa owa pilatet ini disebut hewan yang langka di Thailand? Silahkan tunjuk jari. Iya, Mas Bian. Oke. Mas Bian silakan. Ya. Dibuka ya, Nak. Mas Bian. Karena diburu. Oh iya betul ya, diburu ya, perburuan liar ya. Oke, siapa ini? Mas Satria ya. Karena hewan tersebut adalah langka atau populasinya semakin sedikit karena adanya pemburu liar. Jadi hewan tersebut dilindungi agar tidak punah. Ya, oke, betul sekali ya. Apa kata teman-teman tadi, memang ini populasinya owa pilatet ini kera kerdil yang khas dari Thailand ya, warnanya putih dan hitam ya, seperti itu depannya. Nah itu sangat populasinya itu sekarang sangat jarang anak-anak. Di sana itu kira-kira tinggal 32.000 spesiesnya. Nah adanya perburuan liar dan juga pembangunan yang dilakukan manusia ya, itu sehingga memangkas hutan-hutan yang ada di sana juga sehingga populasinya itu semakin sedikit anak-anak. Jadi sana ya hampir punah gitu ya, udah termasuk hewan yang langka. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bunga ciri khas dari mana ini? Dari Indonesia ya, terkenal sekali. Kira-kira siapa yang ingin membacakan? Silakan. Ya. Saya, Bu. Oke. Mas Hilmi. Mas Hilmi, yuk Mas Hilmi dibacakan monggo. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai yang baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Iya, oke. Nah, anak-anak, Bu Guru tanya, mengapa bunga Rafflesia ini ya yang ada di Indonesia ini sekarang dikatakan sudah langka sekali anak-anak? Mengapa? Sudah terancam punah. Ya, silakan siapa? Mbak Vika. Yuk, Mbak Vika menjawab. Vika. Karena bunga Rafflesia keberadaannya semakin sedikit, sehingga dilindungi. Selain itu, bunga Rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia yang hanya ada di Indonesia, yang harus dilindungi. Betul. Iya, baik. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Mbak Vika tadi ya, anak-anak ya. Populasinya itu hanya di Indonesia ya, jadi jarang sekali. Juga akibat dari tadi ya, seperti kayak perburuan pembangunan yang dilakukan manusia ya, menggeser hutan sehingga menjadi lahan kosong ya untuk dijadikan bangunan atau apa. Nah itu kan sehingga menggeser habitat ini semakin sedikit sekali ya, sudah terancam punah. Nah anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian pada materi IPS, silakan dilihat video ini. Sudah kelihatan? Belum. Materi 1, kelas tema 1, tema 3, hewan, pembelajaran kelima. Marilah kita awali pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Anak-anak, kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN bekerjasama di berbagai bidang. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Kalian tahu Thailand memiliki hewan yang bernama owa pilatet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pilatet ini hidup di atas pohon. Sejenis krakerdil. Jumlahnya hanya tinggal 32.000 saja.
Anak-anak negara-negara ASEAN Anak-anak negara-negara ASEAN memiliki flora dan Bacalah fauna teks berikut langka. ini dalam hati Bacalah ya, teks berikut untuk ini dalam menambah hati ya, pengetahuanmu. untuk menambah pengetahuanmu. Bunga rafflesia hidup di Bunga Taman rafflesia Nasional hidup Bengkulu. di Taman Bunga Nasional ini Bengkulu. mempunyai Bunga ukuran ini diameter mempunyai bunga ukuran hampir mencapai diameter 1 bunga meter. hampir mencapai 1 meter. Bunga rafflesia disebut Bunga juga bunga rafflesia bangkai disebut juga karena bunga baunya bangkai yang sangat karena kuat. baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai Saat terancam ini bunga punah bangkai karena terancam habitat yang punah karena terbatas. habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama ikut melestarikan flora dan fauna langka ini. Nah, anak-anak itulah salah satu jenis flora langka yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita harus Untuk menjaganya itu, dari kita harus kepunahan. menjaganya dari kepunahan. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis Oleh ya. sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi dan politik. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara-negara lain. Nah, anak-anak, tugas kalian ambillah seluruh informasi yang kamu miliki. Tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut, meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita akan menuliskan negara Indonesia dan juga negara Thailand. Kehidupan sosial budaya negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan juga budaya. Kehidupan sosial budaya negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Nama Kiev adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Berikutnya, ekonomi negara Indonesia. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan juga tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Selanjutnya, ekonomi negara Thailand. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan juga industri. Merupakan penghasil beras terbesar di Asia dan juga sedunia. Thailand dijuluki negara gajah putih, negara seribu pagoda, dan juga lumbung padi ASEAN. Nah, berikutnya politik negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia berbentuk republik. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Politik negara Thailand. Sistem pemerintahan negara Thailand berbentuk kerajaan. Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Iya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menonton video ya, sangat menarik sekali ya. Tadi juga sempat membahas tentang dua negara yang sangat spesial, yaitu negara kita sendiri, negara Indonesia, dan juga negara Thailand. Bagaimana kondisi geografis di sana, kemudian ekonominya juga tadi sempat dibahas ya, kemudian kehidupan sosial budayanya itu seperti apa ya. Kalau kita itu banyak sekali ya, ada ras, suku, dan juga budaya yang kita miliki juga banyak sekali. Nah, di sana juga mungkin hampir sama ya anak-anak seperti itu. Dan juga untuk Thailand itu tadi dari segi perekonomiannya itu sangat bagus ya anak-anaknya. Di sana itu terkenal dengan lumbung padi ya, juga sama seperti Indonesia ya kurang lebihnya. Nah, sekarang anak-anak Bu Guru tanya, adakah kesamaan geografis antar negara anggota ASEAN? Ya, ada ya, kurang lebih hampir sama ya Mbak. Oke, sekarang coba Bu Guru tanya, sebutkan flora dan fauna langka yang ada di negara ASEAN. Contohnya misalnya di Indonesia atau di mana? Oke, ya monggo. Angkat tangan, ya Mbak Vika lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya.
Yuk. Indonesia sendiri memiliki beberapa flora yang terdiri dari anggrek hitam, kayu cendana, kayu kepu, bunga rafflesia, arnoldi, matoa, dan kaya eboni. Sedangkan untuk fauna, Indonesia memiliki komodo, badak Jawa, jalak Bali, rusa bawean, cendrawasih, kasuari, dan bekantan. Ya, oke. Bagus sekali tadi Mbak Vika sudah menjelaskan beberapa flora dan fauna langka yang ada di Indonesia. Teman yang lain silakan menambahkan dari negara lain barangkali. Ayo, silakan Mas Gibran. Thailand memiliki beberapa flora yang terdiri dari pohon rajaputcerek, pinang jati, dan mangrove. Ya, betul sekali ya. Negara Malaysia, coba ada yang tahu negara Malaysia? Yuk Mas. Saya. Oh ya, Mas Gibran ya, silakan. Malaysia memiliki beberapa flora yang terdiri dari cempaka kuning, dapan asam, keranji, daun kentut, lamtoro, bunga sepatu dan marbau. Sedangkan untuk fauna sendiri, Malaysia memiliki harimau Malaya, kahung, binang, coklat, dan bulus. Iya, terima kasih Mas Gibran. Iya, bisa di-mute kembali. Iya, oke. Nah, itu akan kita pelajari anak-anak selanjutnya dalam menganalisis persamaan dan perbedaan kondisi di negara ASEAN. Ya, ditinjau dari keadaan alamnya, kemudian sosial budayanya, ekonomi dan politiknya bagaimana. Nah, tadi kan anak-anak juga sudah mengetahuinya. Oke, sebentar Bu Guru, mohon izin share screen. Ya, sudah dikirim LKPD-nya kemarin, sudah dipelajari anak-anak. Handout-nya, handout-nya juga sudah dibaca-baca, nggih? Ya. Ya, oke. Nah, di negara di Asia Tenggara ini anak-anak yang semuanya ini bernaung di bawah ASEAN ya atau Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini mereka ini memiliki kesamaan geografis anak-anak. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, juga kegiatan ekonomi dan politik yang dimiliki oleh negara ASEAN ini. Juga kekayaan alam dan budaya negara ASEAN itu sangat menarik perhatian negara lain. Jadi ambillah ya seluruh informasi yang kamu miliki, misalnya nanti anak-anak bisa mencari informasi dari buku paket atau boleh dari internet ya melalui browsing ya, lewat Google, kemudian anak-anak juga punya buku pendamping seperti handout yang sudah Bu Guru bagikan, dan juga LKS atau buku pendamping lainnya seperti Bu Pena dan lain-lain. Silakan, monggo, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang dua negara. Nah, anak-anak kemarin sudah Bu Guru beri format laporan di dalam LKPD ya, sudah ada petunjuknya. Silakan nanti bisa dibuka lagi. Ya, dibuka-buka lagi filenya. Nah, ini ada judul kegiatan memahami karakteristik geografis, kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Anak-anak nanti jangan lupa siapkan informasi sebanyak-banyaknya ya, menyajikan laporan, jangan lupa diberi identitas, diberi judul seperti ini, dan juga anak-anak silakan nanti siapkan 2 lembar kertas HVS untuk menulis informasi apa saja yang ada di sana. Silakan nanti anak-anak sudah Bu Guru bagi kelompok ya, dalam 4 kelompok tersebut, kelompok A nanti yaitu ada Mas Rizky, silakan dicatat. Ada Mas Rizky, Mas Zaidar, Mas Satria, dan Mbak Lingga. Monggo mau pilih 2 negara ASEAN mana saja. Misalnya Malaysia sama Filipina atau Malaysia sama Vietnam, silakan. Kelompok B yaitu ada Mbak Nadine, ada Mbak Kirana, Mbak Vika, dan Mbak Rena. Silakan nanti berempat anak itu saling berdiskusi ya. Untuk kelompok C ada Mas Bian, Hilmi, Gibran, dan Romi. Ya, silakan nanti anak-anak bisa berdiskusi melalui asinkronus. Formatnya sudah tersedia dalam LKPD, silakan dikerjakan ya. Nanti kita akan kembali lagi dalam Google Meet sesi kedua untuk mempresentasikan hasil laporan anak-anak semuanya. Siap? Semuanya saling kerjasama ya. Tentang keadaan alamnya
bagaimana, ya kondisi geografisnya bagaimana, kehidupan sosial budayanya bagaimana, politiknya bagaimana, dibagi 4 anak itu saling bekerja sama. Oke? Ya, siap? Nanti kembali lagi nggih. Oke. Ya. Oke, kita lanjutkan nggih anak-anak nggih. Ya, sudah jadi anak-anak semuanya? Ya, sudah. Laporannya sudah disiapkan laporannya? Silakan. Sudah. Belum. Ya. Oke, selamat siang anak-anak, sudah 30 menit sudah tadi anak-anak sudah Bu Guru kasih kesempatan ya. Silakan di-mute. Oke, di-mute. Ya. Oke. Nah, anak-anak tadi sudah berdiskusi ya semuanya ya. Sudah 30 menit. Nah, waktunya sudah habis. Sudah selesaikah? Ya, sudah selesaikah anak-anak? Sudah. Oke. Silakan kelompok A sekarang mempresentasikan. Yuk. Monggo. Kelompok A ada Rizky, Haidar, Satria. Dibaca gantian. Kamu poin apa A? A dulu nggak apa-apa. Keadaan geografis luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km yang terdiri atas 2 bagian, yaitu wilayah Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, Perlis, Kelantan, Malaka, Johor, dan Terengganu. Pegunungan tertingginya bernama Gunung Tahan dengan tinggi 218 meter. Malaysia Timur terletak di sebelah utara Kalimantan yang terdiri atas 2 negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di sini juga terdapat pegunungan tertinggi, yaitu Gunung Kinabalu yang mencapai ketinggiannya 4.095 meter. Oke, terima kasih Mas Haidar. Selanjutnya Mas Satria mempresentasikan kehidupan sosial budaya di negara Malaysia. Yuk. Penduduk Malaysia adalah orang Melayu. Selain menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi, masyarakat Malaysia juga berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil dalam urusan bisnis. Penduduk Malaysia sebagian besar beragama Islam. Islam ditetapkan sebagai agama resmi, namun Konstitusi Malaysia tetap menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Pada tahun 2017, penduduk Malaysia tercatat berjumlah 32 juta orang. Oke, terima kasih Mas Satria. Selanjutnya Mas Rizky, silakan. Perekonomian di Malaysia bagaimana? Oke, yuk. Ekonomi di Malaysia. Sumber penghasilan negara Malaysia di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian. Hasil industri Malaysia memiliki sejumlah pabrik pengolahan dari sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu pertanian, karet, minyak sawit, kopra, lada, dan padi. Pertambangan biji timah terbesar di dunia, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Oke, lanjut politiknya Mas. Politiknya di negara Malaysia bagaimana? Silakan. Politik di negara Malaysia. 1. Karakteristik politik negara Malaysia adalah sistem demokrasi parlementer yang di bawah pemerintahan monarki konstitusional. 2. Kepala negaranya dipilih salah satu dari 9 sultan dan menjabat selama 5 tahun.
3. Kepala negaranya bergelar Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung dan juga menjadi pemerintah tertinggi angkatan bersenjata. Sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang berasal dari kelompok mayoritas di parlemen. 4. Malaysia menggunakan mata uang ringgit sebagai alat transaksi jual beli. Oke, lanjut. Vietnam sekarang, Vietnam. Kehidupan sosial budayanya, silakan dibacakan Mas Satria. Vietnam. Penduduk Vietnam sebagian besar merupakan suku bangsa asli Vietnam. Sisanya adalah suku bangsa Khmer, Champa, Muong, Neo, Chai, dan Cina. Jumlah penduduk Vietnam sebagai 92,7 juta jiwa 2016. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Hanoi merupakan kota industri dan perdagangan. Penduduk Vietnam menggunakan bahasa Vietnam dalam percakapan sehari-hari. Agama yang dianut penduduk Vietnam antara lain Buddha, Konghucu, Tao, Nasrani, dan Islam. Animisme juga masih dianut penduduk Vietnam. Oke, kebudayaannya bagaimana Mas di sana? Di negara Vietnam, kebudayaannya? Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Republik Rakyat Cina yang menjadi negara tetangganya. Budaya Vietnam tradisional tertumpu pada kemanusiaan dan keharmonisan. Nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan amat diberi penekanan. Pakaian adat orang Vietnam disebut odai. Makanan khas Vietnam terkenal dengan makanan segar. Kurangnya penggunaan minyak dan banyak menggunakan sayuran. Makanan utama terdiri dari beras, kecap asin, dan ikan. Terima kasih Mas Satria. Kita lanjutkan Mas Haidar. Silakan ditampilkan perekonomian di negara Vietnam, Mas. Sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Daerah pertanian terdapat di sepanjang delta Sungai Merah dan Sungai Mekong. Hasil pertanian Vietnam antara lain padi, jagung, kentang, teh, dan kopi. Vietnam memiliki sejumlah produk ekspor, di antaranya minyak bumi, batu bara, karet, emas, dan besi, serta kerajinan tangan. Ataupun barang-barang yang diimpor berupa makanan dan bahan bakar mesin, produk baja, obat-obatan, pupuk, dan bahan kimia. Hasil industri yang dimiliki Vietnam antara lain tekstil, semen, pupuk, dan pengolahan makanan. Ya, untuk politiknya bagaimana, Mas? Mas Rizky bisa membacakan sebentar? Politik di negara Vietnam. 1. Karakteristik politik negara Vietnam adalah berbentuk republik sosialis dan dengan partai tunggal, yaitu Partai Komunitas. 2. Presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi militer negara Vietnam, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Kekuasaan legislatifnya ada Majelis Nasional Vietnam yang membuat undang-undang dan memiliki posisi lebih tinggi dari lembaga eksekutif dan yudikatif. 4. Kekuasaan yudikatif ada Mahkamah Agung Rakyat, Pengadilan Kota Madya, dan Pengadilan Daerah. 5. Vietnam menggunakan mata uang dong sebagai alat transaksi jual beli. Ya, terima kasih kelompok A. Tepuk tangan anak-anak. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ada yang ingin tanya barangkali? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Mantap ya, laporannya sangat lengkap dan padat.
jelas sekali ya. Kelompok B sekarang silakan Nadine, Mbak Kirana, Mbak Vika, dan Mbak Rena. Silakan Mbak dipresentasikan dari negara mana, kemudian keadaan gimana di sana bagaimana. Ini menampilkan negara mana dan negara mana Mbak? Kelompok Singapura dan Filipina, Bu. Monggo silakan yuk. Keadaan geografis. Singapura merupakan pulau kecil yang terletak di semenanjung Malaka. Negara ini terpisah dengan Malaysia oleh Selat Johor di sebelah utara. Sedangkan di sebelah selatan terdapat Selat Singapura yang memisahkannya dengan pulau-pulau lainnya, termasuk wilayah Indonesia. Singapura terdiri dari sebuah pulau besar dan dikelilingi oleh sekitar 63 pulau kecil. Total luas keseluruhannya kurang lebih 721,5 km. Udah, Bu. Selanjutnya keadaan geografis di negara Filipina, Mbak. Keadaan iklim di Filipina pada umumnya sama dengan negara lain di Asia Tenggara, yakni beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi. Namun iklim di Filipina sangat dipengaruhi dengan angin pasang timur laut, angin muson, dan angin topan yang sering menimbulkan bencana. Filipina merupakan negara kepulauan yang memiliki sangat banyak pulau dan jumlah mencapai 7.100 pulau. Udah, Bu. Ya, selanjutnya siapa yang ingin menampilkan kehidupan sosial budayanya di negara Singapura dan Filipina? Silakan. Kehidupan sosial budaya penduduk Singapura berjumlah 5.639.2018, terdiri atas berbagai macam ras, antara lain Cina, India, dan Melayu. Dalam kesehariannya, masyarakat Singapura menggunakan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Agama yang banyak dianut penduduk Singapura adalah Buddha, Kristen, Islam, dan Hindu. Kebudayaan Singapura dipengaruhi oleh sejarah berdirinya bangsa ini. Meskipun Singapura memiliki beragam etnis yang mendiaminya, namun kebudayaannya didominasi oleh etnis Tionghoa. Karena dahulu Singapura menjadi tempat pelarian bangsa Tionghoa dari penjajahan di negeri asal mereka. Contoh warisan budaya yang banyak ditemukan di Singapura antara lain bangunan bersejarah Chinatown dan Buddha Tot Relic Temple dan museum. Etnis terbesar kedua setelah Tionghoa adalah Melayu. Etnis ini juga memiliki ciri khas warisan budaya yang berupa Masjid Megah bernama Masjid Sultan. Oke, terima kasih Mbak. Yang Filipina silakan dibacakan. Jumlah penduduk Filipina mencapai kurang lebih 108 juta jiwa. Terdiri dari suku bangsa antara lain bangsa Metis, campuran orang Melayu dan Spanyol, bangsa Moro, pemeluk agama Islam yang mendiami Pulau Mindanao, bangsa Igorot, mempunyai kehidupan sederhana dan bertempat tinggal di lereng-lereng gunung di Pulau Luzon. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara tradisi asli setempat dengan tradisi bangsa Spanyol dan Amerika saat menjajah Filipina. Perpaduan dari budaya timur dan barat telah membuat Filipina berkembang menjadi sebuah bangsa yang unik. Oke, terima kasih Mbak Kirana. Selanjutnya siapa? Mbak Vika, monggo. Ekonomi. Perekonomian di Singapura sangat maju. Singapura memiliki pelabuhan utama bagi Asia yang menjadi gerbang ekspor impor negara-negara Eropa dan Amerika menuju Asia atau sebaliknya. Sumber penghasilan utama Singapura adalah dari sektor industri dan perdagangan. Singapura adalah negara
kecil dengan sumber daya alam yang sedikit, namun memiliki tingkat perekonomian terkuat di dunia. Singapura memiliki industri paling maju di Asia. Sumber barang mentah yang akan diproduksi berasal dari produk impor. Barang-barang dagangan Singapura antara lain minyak bumi masak, pipa besi, baja, kapal, bahan kimia, dan alat-alat elektronik. Ekonomi yang Filipina. Ya, silakan. Mata pencaharian utama di sektor pertanian, industri ringan, dan jasa pertanian di Filipina cukup berhasil, terutama pertanian padi yang ditanam di lereng-lereng gunung dengan ketinggian 505.000 kaki. Uniknya, tanaman yang ada di lereng gunung ditanam dengan cara tradisional, tanpa menggunakan pupuk dan bahan kimia. Produk ekspor hasil industri Filipina antara lain kopra, buah-buahan, sayuran, gula, dan madu, semen, serta barang-barang elektronik. Sedangkan produk yang diimpor antara lain minyak mentah, mesin gandum, dan sebagainya. Sudah, Bu. Mbak Rena. Politik. 1. Karakteristik politik negara Singapura adalah mempunyai sistem pemerintahan parlementer dan sebuah negara berbentuk republik parlementer. 2. Kekuasaan eksekutif, ada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, lalu kekuasaan legislatif adalah parlemen yang dipilih melalui pemilu. 3. Sedangkan presiden diberi jabatan untuk seremonial saja dan untuk menunjukkan anggota yudisial. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasikan politik Singapura dengan kemenangan di parlemen negara Singapura juga rendah akan kasus korupsi. 4. Singapura menggunakan mata uang dolar Singapura sebagai alat transaksi jual beli. Mbak, negara Filipina. Karakteristik politik negara Filipina adalah negaranya berbentuk republik. Presiden menjadi pemimpin kepala negara, kepala pemerintah, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden negara Filipina dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden juga akan memilih anggota kabinet dan pemimpin kabinet. Pemimpin legislatif Filipina ada Kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun. Pemimpin yudikatif Filipina ada Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Presiden. Filipina menggunakan mata uang peso Filipina sebagai alat transaksi jual beli. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kelompok B. Mantul sekali ya, mantap. Semuanya. Aduh, laporannya lengkap sekali. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Teman kelompok yang lain? Kelompok yang lain, silakan. Ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok C, monggo. Kelompok C ada siapa saja ini? Ada Mas Bian, Hilmi, Gibran, dan Romi. Ya, silakan. Mana yang ingin ditampilkan, dijelaskan? Kami dari kelompok negara C Indonesia, Bu. ingin menampilkan negara Indonesia dan sama negara Kamboja. Oke, negara Indonesia dan negara Kamboja. Siap. Ya, silakan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Jumlah pulau yang terdapat di Indonesia adalah 16,056 pulau. Pulau besarnya antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga iklimnya adalah tropis. Bu. Ya, lanjut negara Kamboja. Keadaan geografis di sana bagaimana, Mas? Silakan. Keadaan geografis Kamboja terletak di semenanjung Indonesia, perbatasan dengan Laos di sebelah utara, di sebelah timur dan selatan perbatasan dengan Vietnam, sedangkan di selatan barat ada utara terbatas dengan Thailand. Luas wilayah Kamboja sekitar 181.035
daerah Kamboja yang dilalui oleh luas wilayah Kamboja dilalui oleh Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Terdapat pengguna Cardamon sepanjang 160 km yang berbatasan dengan Thailand. Tinggi puncak pegunungan Cardamon adalah 1813 meter. Pada umurnya negara Kamboja beriklim tropis. Tebu. Ya, silakan lanjut kelompok C yang kehidupan sosial budayanya, monggo. Yuk, Mas. Siapa yang ingin menampilkan? Kehidupan sosial budaya di negara Indonesia dan Kamboja. Oke, Mas Hilmi, monggo Mas Hilmi. Kehidupan sosial budaya penduduk Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, kurang lebih 262 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu, Indonesia menempati urutan keempat negara-negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia cukup beragam, terdiri dari berbagai budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Perbedaan yang ada karena keberagaman itu selalu dihargai. Indonesia adalah bangsa yang terkenal memiliki aset budaya yang sangat besar. Indonesia memiliki dari 300 suku bangsa dan 742 bahasa. Kesenian dan adat istiadat setiap suku bangsa sangat beraneka ragam sesuai dengan kondisi geografis wilayah yang mereka tempati, seperti pegunungan, pesisir pantai, dataran rendah, pedesaan, atau perkotaan. Lanjut negara Kamboja. Kehidupan sosial budayanya bagaimana? Kehidupan sosial budaya kelompok etnis utama di Kamboja adalah Khmer. 88% penduduk lain terdiri atas beberapa kelompok etnis Asia seperti Melayu, Cham, Vietnam, Cina, dan suku-suku bangsa primitif. Perekonomiannya sekarang, Mas Gibran, monggo. Ekonomi Indonesia dijuluki sebagai negara agraris sekaligus negara maritim. Negara agraris adalah negara dengan sumber penghasilan sebagian besar penduduknya dari bidang agraris atau pertanian. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan atau lautan. Sumber penghasilan penduduknya dari hasil laut, hasil pertanian, dan hasil laut. Indonesia banyak dijual ke luar negeri atau ekspor, diantaranya adalah perkebunan, rotan, kopi, lada hitam, teh, coklat, dan karet. Perikanan, lobster, tawar, ubur-ubur, udang, tuna, dan cangkalan. Hasil hutan, kayu, rotan, damar, dan kemenyaan. Politik Kamboja, Bu. Ya, silakan. Ekonomi mata pencaharian utama Kamboja bertani dengan hasil utama padi dan jagung. Untuk hasil hutannya berupa karet dan kayu. Kamboja memiliki pengolahan industri semen dan melakukan kegiatan ekspor barang seperti karet, alam, beras, merica, dan kayu. Impor negara ini berupa makanan, mesin, obat-obatan, tekstil, perkakas, listrik, bahan kimia, dan kertas. Ya, Bu. Oke, terima kasih kelompok C. Sudah semua? Iya, sudah semua. Silakan anak-anak ya bisa nanti dikumpulkan laporannya melalui WA. Oke. Ya, dikumpulkan melalui WA, dicapin nanti semuanya laporannya sudah bagus-bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang anak-anak sebelum kita mempelajari SPDP, kita tes konsentrasi dulu ya.
Oke, siap. Ya, kita explain dulu ya. Yang pertama. Yang jawab dulu siapa? Ayo. Tapi minumnya air ya, bukan susu. Yang kedua. Ketiga. Cendol warnanya Oren. yang jauh tiga, ayo. Jadi berakhir lanjut ke materi PDP, mau izin dulu. Oke. Kita mempelajari pewarnaan patung anak-anak. Di sini anak-anak bisa memilih ya. Misalnya yang jadi dari tanah liat mau diwarnai dengan cat poster atau cat akrilik, silakan. Bisa dipilih ya. Untuk pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat poster atau cat akrilik. Nah, biasanya ada tekstur mengkilap anak-anak. Untuk yang cat poster itu cat yang sifatnya menutup secara merata, terus kemudian mengkilap anak-anak. Ya, seperti kayak ada minyaknya seperti itu. Kalau cat akrilik itu cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering. Sifatnya itu mudah kering anak-anak, jadi bisa cepat diaplikasikan. Juga harus ada tekniknya ya supaya bisa cepat sifatnya itu cepat kering anak-anak. Nah, selanjutnya untuk teknik sendiri, teknik akuarel itu teknik pewarnaan dengan sapuan warna tipis sehingga menghasilkan warna yang hampir transparan. Kemudian teknik plakat itu adalah teknik pewarnaan dengan sapuan tebal, ya. Komposisi catnya itu kental sehingga menghasilkan warna yang bisa disimak video ini anak-anak, silakan. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat mengering.
Karena sifatnya yang mudah kering, mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Ada dua jenis teknik pewarnaan patung. Pertama, teknik akuarel, yaitu teknik pewarnaan yang satuan warna yang tinggi sehingga hasil warna hampir transparan. Kedua, teknik plakat, yaitu teknik pewarnaan dengan satuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Selanjutnya, membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Ayo, tampilkan patung yang telah kalian buat dalam sebuah pameran sederhana. Ya, bisa dilihat ini anak-anak ada contoh-contoh patung ya, bisa dilihat. Ini ada contoh-contoh hasil karya seni patung, misalnya anak-anak kemarin banyak yang membuat dari patung dari plastisin ya, dari malam. Nah itu bisa sekali dibentuk seperti ini anak-anak, kombinasi warna seperti ini, kura-kura, ikan. Nah ini bagus sekali anak-anak dikombinasi. Kemudian ada yang membuat bunga kah kemarin? Nah ini bisa dikombinasi dengan warna pot yang cantik seperti ini anak-anak. Nah seperti ini ya. Oke, nah ini hewan-hewan juga kombinasi warnanya sangat cantik sekali nih anak-anak. Ada kupu-kupu, jerapah, kura-kura ya. Terus kemudian yang dari tanah liat bisa dikombinasi warna yang macam-macam. Biru dicampur merah, merah dicampur kuning, boleh. Silakan berkreasi anak-anak. Monggo. Nah, seperti ini contohnya, nggih. Nah, nanti silakan anak-anak bisa difoto ya, dipamerkan. Ini contohnya ya. Misalnya seperti ini anak-anak. Nah, nanti silahkan senyum ya. Jangan lupa senyum. Minta foto sama ayah atau bunda di rumah sambil menampilkan karyanya ya. Misalnya seperti ini. Cekrek. Nah, nanti difoto dikirim melalui WA-nya Bu Guru. Oke, jangan lupa ya dikirim japri melalui WA Bu Guru. Silahkan anak-anak berkarya. Semuanya sekreatif mungkin. Siap semuanya? Halo anak-anak. Siap. Nah, oke, good. Jangan lupa dikasih nama dan nomor. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar apa tadi? Apa saja? Kita sudah belajar apa saja anak-anak hari ini? Keadaan geografi, kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Ya, apalagi anak-anak? Di negara ASEAN itu mana saja? Sebutkan ayo. Ada berapa? Kamboja, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Singapura, Brunei Darussalam. Ya ada 10. Brunei Darussalam. Kamboja. Tadi juga sudah. Oh iya Kamboja. Ya. Anak-anak tadi juga sudah belajar apa? Kehidupan sosial budaya di sana, bagaimana penduduknya, bagaimana bahasanya, seperti apa saja. Kemudian sistem politiknya ya dipimpin oleh Perdana Menteri atau Presiden atau Kesultanan ya. Kemudian anak-anak juga sudah belajar perekonomian di sana, kondisi perekonomiannya bagaimana. Ada yang disebut dengan negara lumbung padi, ada yang menghasilkan barang-barang elektronik, kemudian kayu, mebel dan lain-lain. Anak-anak semuanya sudah belajar banyak ya. Kemudian untuk SPDP tadi sudah belajar apa? Teknik pengecatan. Nah, teknik pewarnaan juga belajar nama-nama cat ya. Ada cat akrilik, ya. Kemudian ada cat akrilik, cat putih. Ya, cat poster. Oke. Nah, anak-anak supaya anak-anak lebih jelas ya. Lebih jelas, anak-anak nanti jangan lupa belajar ya, tetap belajar. Besok materinya udah masuk tema 2 lusa. Nah, besok kita ulangan untuk tema 1 ya. Oke, hari apa itu? Nanti hari kalau tidak salah hari Senin itu kita ulangan tema 1. Oke, jangan lupa dipelajari untuk materi yang tema 2. Bu Guru nanti akan bagikan sekalian buku paketnya. Silakan anak-anak bisa disiapkan ulangannya nanti tema 1 berarti ya untuk semua materi tema 1. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman anak-anak untuk materi hari ini kita akan mengadakan kuis ya, melalui kuis. Silakan nanti bisa dibuka di kolom komentar ya anak-anak ya, tinggal klik gitu. Oke, Mas Hilmi sudah masuk, Mas Hilmi. Yang lain silakan. Bu, tidak bisa.
buka aplikasi Google Chrome. Google Chrome ya, Bu. Ya, Google Chrome, terus diketik join my quiz.com. Join my quiz.com. Join MJ, enggak usah dikasih spasi. Enggak usah dikasih spasi, join my quiz.com. Diketik ini anu kodenya 120599. 120599. Sudah. Oke ya. Lanjut Mbak Rena, mana Mbak Rena belum masuk? Ya Bu, bentar lagi. Mas Daidar belum. Mbak Kirana belum masuk. Oke, kita mulai sekarang ya. 1, 2, siap? Siap? Siap. 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 Silakan. Dulu. Bastian, kita menyusul Laila. Ada Mbak Adi. Ya, ayo Daidar belum, Mas Arya. Silakan. Ayo. Mas Gini. Mas Gibran disusul oleh Mbak Rena, disusul oleh Mbak Rika. Mas Ilmi, silakan disusul oleh Mbak Rika. Kemudian ayo Satria mengerjakan kalian Mas Dian menyusul Mbak Nadine, ayo Mbak Ena, Mas Gibran peringkat 3, ayo peringkat pertama masih Mas Gilri, kemudian peringkat 2 Mbak Tika, Mas ya Mbak Nadine naik peringkat 2, disusul oleh Mbak Tika, ayo Mas Gilri masih peringkat 1, Mbak Rena masih peringkat 5, Mas Daidar, ayo masih posisi 6, kemudian Mas Dian masih di posisi 7, Mas Satria posisi 8. Ayo Mas Dian, dia masih ya peringkat satu kepada Hilmi, Mbak Vika dan Mbak Nadine. Oke, ya nih ya. Ini hasilnya anak-anak lihat Mas Hilmi 100. Yeay. Terus Mbak Vika 10, Jos dan Mbak Nadine 9. Dan aku Rena karena HP-nya mati. Nah, oke. Sekarang anak-anak kita untuk sebelum ini kita menyanyikan lagu Ora Jamu dulu ya. Oke, kita tampilkan lagu Ora Jamu. Sudah tampil anak-anak? Belum tampil ya? Oke, saya coba lagi ya.
Ya, sebentar. Oke, lagu suwe ora jamu. Mana ini? Oh, tidak bisa diklik ternyata. Oke. Ya. Enggak apa-apa, kita nyanyikan lagu suwe ora jamu tanpa ada teks, enggak apa-apa nggih. Ini diklik enggak bisa ternyata anak-anak. Oke, kita nyanyikan lagu suwe ora jamu bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Suwe ora jamu. Suwe ora Pisang payunge payu. Suwe ora jamu. Suwe ora Oke, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak Mbak Rena barangkali dipimpin doa, silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyin al-insana nabi Alladzina amanu wa amilus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak Eket.